Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Segala kenikmatan yang Tuhan berikan sudah ada dalam genggaman kita. Lantas, sudahkah kita manfaatkan itu semua? Nah, pada hakikatnya, sebagaimana dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk kita semua. Mulai dari alam dengan nuansa yang indah, gemercik air yang membuat hati tenang, kesegaran udara yang kita hirup, pepohonan rindang yang meneduhi kita dari panasnya terik matahari, bahkan orang-orang yang senantiasa ada dalam lingkungan kita, dan masih banyak hal lainnya. Berbicara tentang ciptaan Tuhan, di dunia ini terdapat istilah yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati merupakan variasi makhluk hidup yang terdiri atas gen, spesies, hingga ekosistem. Artinya, dalam lingkup alam yang ada di dunia ini memiliki keberagaman baik dalam bentuk fisik, jenis, kemudian sifat, maupun manfaatnya. Perlu dipahami, persebaran makhluk hidup yang berbeda, hal ini tergantung kepada letak geografis. Misalnya, ketinggian, garis lintang, keadaan iklim seperti curah hujan, suhu, dan radiasi cahaya. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. Hal ini dikarenakan negara Indonesia terletak tepat di garis khatulistiwa. Salah satu buktinya ialah di mana di Indonesia ini terdapat hutan hujan tropis. Di antara hutan-hutan yang ada terdapat hutan yang terletak tepat di tengah kota, yakni Kebun Raya Bogor. Nah, dalam kawasan ini banyak sekali jenis tumbuhan, mulai dari yang terkecil hingga tumbuhan raksasa yang hidupnya sudah berabad-abad. Kebun raya tersebut merupakan tempat pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan secara ex situ, yakni sebagai bentuk upaya pemulihan beragam jenis tumbuhan yang terancam punah. Bentuk upaya tersebut sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadisnya, beliau bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim memaklumkan Mekah sebagai tempat yang suci, dan sekarang aku memaklumkan Madinah yang terletak di antara dua lava mengalir, yakni lembah, sebagai tempat suci. Pohon-pohonnya tidak boleh dipotong dan binatangnya tidak boleh diburu." Hadis riwayat Muslim. Upaya konservasi ini sangat penting untuk dilakukan sebab pada hakikatnya di dunia ini terdapat timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Seperti yang dikatakan dalam buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul Riayatul Bi'ahfi Syariatil Islam, menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan. Nah, hal ini sejalan dengan maqasid al-syariah, yakni tujuan syariat agama yang terumuskan dalam Kulliyat al-Khams, yaitu antara lain terdapat hifzu al-nafs yang artinya melindungi jiwa, yang kedua ada hifzul al-aql artinya melindungi akal, yang ketiga hifzu al-mal artinya melindungi kekayaan, yang keempat hifzu al-nasab artinya melindungi keturunan, yang kelima hifzu al-din artinya melindungi agama. Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut,
Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup, nah, semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. Apabila kita merawat dan melestarikan makhluk hidup dengan baik, maka akan berbalik pula kebaikan tersebut kepada kita. Nah, diketahui bahwa dari upaya pelestarian tersebut juga merupakan bentuk ibadah kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Selain dijadikan sebagai wilayah konservasi, hutan kota ini dijadikan sebagai objek wisata alam sekaligus tempat edukasi. Dikala kita penat, kemudian gelisah, memikirkan berbagai permasalahan hidup, dengan melihat berbagai keanekaragaman ciptaannya, membuat kita berpikir dan bermuhasabah, sekaligus mengingat akan kebesarannya, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Kita juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan hasil bumi untuk kebutuhan jasmani atau kesehatan tubuh. Nah, dari jenis tumbuhan atau tanaman yang beragam, Allah menciptakan salah satunya yaitu buah-buahan. Nah, yang dapat kita ambil manfaatnya. Dari berbagai macam buah, tidak sedikit buah yang diantaranya memiliki jenis-jenis yang beragam. Nah, seperti buah apel yang terdapat apel Fuji, kemudian apel Simpon, dan lain sebagainya. Kemudian buah mangga yang diantaranya yaitu ada mangga harum manis, mangga gincu, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi jenis-jenis buah pir, antara lain pir pakam, pir singo, pir sianglai, dan lain sebagainya. Nah, buah-buahan dikenal sebagai salah satu hasil bumi yang banyak sekali manfaatnya. Antara lain, buah kaya akan vitamin, sebagai sumber antioksidan, dan sebagai sumber air dan gizi. Dan masih banyak kandungan lainnya yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, kemudian seperti yang kita lihat, makanan tersebut dinamakan kue rangi. Makanan ini merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang kerap tak banyak orang mengenalinya. Makanan tersebut terbuat dari buah kelapa yang kemudian diparut, dipanggang, dan diolesi sagu. Dari makanan kue rangi, kita juga belajar bahwa keanekaragaman buah atau tumbuhan dapat dijadikan ladang usaha, serta jalur datangnya rezeki dari Tuhan untuk kita. Adapun hasil bumi lainnya, yakni terdapat bawang. Sama halnya seperti buah-buahan, ya, bawang termasuk ke dalam bahan masakan yang memiliki jenis yang beragam. Antara lain terdapat bawang bombay, kemudian bawang merah, dan bawang putih. Nah, bawang ini bermanfaat sebagai bumbu atau penyedap dalam sebuah masakan atau hidangan. Tak hanya tumbuhan yang harus dilestarikan, makhluk hidup lainnya seperti hewan juga perlu dilestarikan dan dibudidayakan. Sebagaimana dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW, bahwasannya beliau memiliki beberapa hewan peliharaan. Nah, antara lain hewan-hewan tersebut dirawatnya dengan penuh kasih sayang. Berikut ini adalah 3 hewan yang tercatat dalam sejarah, antara lain kucing, kemudian ada kuda, dan unta. Salah satu kisah Rasulullah SAW ini juga perlu kita perhatikan, bahwa kasih sayang tidaklah dipersembahkan hanya untuk manusia saja, akan tetapi hewan pun membutuhkan kasih sayang dan juga perlindungan.
dalam suatu bidang peternakan yang mana hewan selain dirawat dan dilindungi, bahwa hewan juga memberikan manfaat bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, seperti misalnya hewan sapi. Dari hewan mamalia ini banyak manfaat yang dapat diperoleh, salah satunya yaitu susu. Nah, susu sapi ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, terutama manusia, yang mana mampu memberikan nutrisi serta gizi kepada orang yang mengkonsumsinya. Nah, selain susu, terdapat madu dari hewan lebah yang dapat kita manfaatkan kandungannya. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Perlu diketahui bahwa keanekaragaman hayati tidak hanya tergolong dari tumbuhan dan hewan saja. Manusia juga termasuk ke dalamnya. Ungkapan Al-Quran diyakini sebagai representasi adanya keragaman dan variasi pada makhluk hidup. Nah, variasi yang muncul disebabkan karena adanya zat kecil yang disebut dengan gen. Allah menciptakan manusia dalam rahim seorang ibu yang begitu mulia, yang pada hakikatnya manusia terlahir dalam keadaan fitrah, yang mana Allah juga telah menentukan takdir mereka sejak dalam kandungan. Manusia yang diciptakan dalam keadaan yang beragam. Nah, sekalipun mereka kembar, itu tentu mereka memiliki ciri khasnya tersendiri, seperti karakteristik, kemudian potensi, dan lain sebagainya. Nah, hal ini karena adanya zat kecil yang Allah ciptakan, yaitu gen. Nah, dari setiap potensi yang mereka miliki akan lebih baik jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mengingat sabda Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dengan demikian Allah menciptakan segala yang ada di alam semesta ini, terutama keanekaragaman hayati, tak lain karena adanya maksud untuk kita, yakni agar kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan senantiasa kita selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segalanya. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.